pesawat sederhana. Alat-alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan disebut pesawat. Pesawat dibagi menjadi dua, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Contohnya, tutup botol, gunting, resleting, dan tang. Sedangkan pesawat rumit terdiri atas beberapa pesawat sederhana, misalnya komputer, mobil, dan sepeda. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana yang prinsip kerjanya dikelompokkan menjadi yang pertama ada tuas, yang kedua katrol, dan yang ketiga bidang miring. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tuas. Tuas disebut juga pengungkit, yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras, seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam, yang digunakan untuk mengangkat dan mencongkel benda. Pengungkit adalah batang yang dapat berputar terhadap titik tetap. Titik tetap pada pengungkit disebut dengan tumpuan. Ingat, tumpuan. Pada gambar digambarkan dengan segitiga berwarna hitam. Nah, bagian pengungkit yang dikenai gaya kuasa disebut lengan kuasa atau disebut jarak antara titik tumpu dengan kuasa, biasanya tangan kita atau tangan manusia. Sedangkan bagian satunya lagi disebut lengan beban, yaitu jarak antara tumpuan dengan beban yang akan diangkat. Prinsip kerja tuas. Dengan menggunakan tuas, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, yaitu semakin jauh tangan kita terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Dapat dirumuskan sebagai B dikali LB sama dengan F dikali LK. B-nya ini beban atau dalam buku paket biasanya disebutkan W atau weight dengan satuan Newton. Dikali LB, LB-nya ini lengan beban, jarak antara beban dengan titik tumpu. Sama dengan F atau kuasa dengan satuan Newton dikali LK atau jarak kuasa dengan titik tumpu. Ingat, lengan beban dan lengan kuasa mempunyai satuan meter. Jadi apabila di dalam soal satuannya belum meter, harus dirubah terlebih dahulu. Jenis-jenis tuas. Berdasarkan letak titik tumpunya, tuas dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tuas jenis 1. Titik tumpunya berada di tengah. Contohnya gunting. Jadi titik tumpu di tengah, di sebelah kirinya beban, di sebelah kanannya kuasa. Sedangkan tuas jenis yang kedua, bebannya yang terletak di tengah. Ingat, tuas jenis pertama, titik tumpunya yang di tengah. Tuas jenis kedua, bebannya yang di tengah. Sedangkan tuas jenis ketiga, kuasanya yang di tengah. Keuntungan mekanis tuas. Dengan menggunakan tuas, beban kerja akan terasa lebih ringan. Artinya kita akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis atau biasa disingkat KM. Besarnya keuntungan mekanis dinyatakan sebagai perbandingan antara berat dengan besar gaya kuasa. Berat beban atau weight dibagi kuasa. Sama-sama mempunyai satuan Newton. Contohnya, jika beban 2000 Newton dan kuasa untuk mengangkat 500 Newton, maka keuntungan mekanisnya adalah KM sama dengan B dibagi F atau di buku W dibagi F sama dengan 2000 dibagi 500 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring.
Dengan menggunakan bidang miring, benda yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Nah, semakin landai bidang miring, maka semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Bagian-bagian bidang miring. Yang pertama, gaya berat benda yang akan dipindahkan. Di sini disebutkan B atau di buku paket itu W, weight, ingat. Lalu yang kedua ada gaya atau force. Dilambangkan dengan huruf F besar, yaitu gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban. Yang ketiga adalah S, space atau panjang lintasan miring. Dan yang keempat adalah ketinggian tempat atau height. Dilambangkan dengan huruf H. Prinsip kerja bidang miring. Untuk mengangkat benda yang beratnya B besar atau di buku paket disebutkan W ke tempat yang lebih tinggi atau height, dilambangkan dengan huruf H, diperlukan kerja sebesar. Di sini disebutkan B dikali H atau S dikali H. Prinsip bidang miring yang digunakan untuk alat bantu kerja sehari-hari, misalnya baji dan skrup. Ada lagi pisau, lalu tangga. Skrup adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Pada dasarnya, skrup adalah bidang miring yang melilit pada sebuah silinder. Keuntungan mekanik bidang miring. Keuntungannya adalah B dibagi F atau di buku paket W dibagi F sama dengan S dibagi H, yaitu panjang lintasan bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Contoh soalnya, sebuah balok akan dinaikkan ke dalam sebuah truk dengan menggunakan bidang miring sepanjang 8 meter. Jika tinggi bidang miring 2 meter, berapakah keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis atau KM sama dengan S dibagi H, space atau panjang dibagi height atau tinggi. Panjangnya 8, tingginya 2, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4 kali. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda beralur dalam sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Contohnya adalah pada kerekan timba. Untuk mengangkat beban, jika tidak menggunakan katrol, maka akan lebih sulit karena harus ditarik ke atas. Tetapi jika menggunakan katrol akan terasa lebih ringan. Jenis-jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Karena lengan beban sama dengan lengan kuasa, maka keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Contohnya timba air. Jadi beban W sama dengan gaya F. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bergerak. Pada katrol bergerak ini, titik tumpu terletak pada tali yang terikat pada tempat tertentu. Nah, panjang lengan kuasa adalah 2 kali panjang lengan beban. Bisa dilihat di sini. Jadi keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2. Lengan bebannya 2, lengan kuasanya 1. Prinsip kerja katrol. Berdasarkan prinsip katrol, orang menyusun katrol tunggal menjadi beberapa katrol yang bekerja sekaligus. Katrol yang demikian disebut sistem katrol atau katrol berganda. Katrol berganda merupakan penggabungan beberapa katrol sehingga mempunyai keuntungan mekanis yang berlipat ganda. Sebagai contoh, jika katrol menggunakan tali yang menahan beban berjumlah 6, maka keuntungan mekaniknya adalah 6 kali. Jadi semakin banyak susunan sistem katrol, maka keuntungan mekanisnya juga semakin besar. Demikian video kali ini. Terima kasih.